topik pertama, perencanaan produksi dan operasi sebagai suatu pengantar. Ya. Jadi teman-teman, kalau semisal aktivitasnya nggak berhubungan sama sekali dengan produksi atau operasi, nggak ada masalah. Ya. Aktivitas produksi dan operasi itu juga berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Ya, meskipun kita sebagai di rumah saja ya, nggak ada aktivitas apapun. No, itu juga berhubungan dengan aktivitas produksi dan operasi juga. Ya, kita bangun tidur, kita melakukan stretching, olahraga, menyiapkan sarapan, sehingga harus pergi ke pasar dan segala macam itu juga berhubungan dengan perencanaan produksi dan operasi. Hanya skupnya itu kecil, yaitu di circle-nya pribadi ya. Tapi kalau di topik yang kita bahas selama 45 menit ke depan ini skalanya lebih ke manajemen ya, lebih ke kegiatan suatu produksi dan operasi di suatu perusahaan ya. Jadi perusahaan saya menyebutnya boleh lembaga, boleh perusahaan jasa, manufaktur, tapi ini minus perdagangan ya. Jadi di perdagangan itu nggak ada aktivitas produksi, hanya operasi saja ya, operasional. Oke, pokok pembahasan yang akan kita pelajari bersama teman-teman, kita harus cari tahu dulu perbedaan operasi manufaktur dan jasa. Nah, ini paling basic, termasuk fungsi dari kegiatan operasi, mulai dari input, aktivitas operasi hingga menjadi output ya. Goalnya itu apa? Nah, kira-kira ini teman-teman boleh pakai beberapa referensi, modul dan segala macam yang berhubungan dengan operasi dan produksi ya, perencanaan atau manajemen atau mungkin pengendalian dan segala macam, monggo, nggak ada masalah ya. Kita coba pelajari bersama. Semoga selama 45 menit ke depan ini kita saling memberi manfaat satu sama lainnya ya. Oke, sebelum ke tahapan-tahapan berikutnya mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan. Monggo silakan teman-teman. Boleh mau menyampaikan sesuatu, bertanya ataupun menanggapi dari prolog saya sebelumnya, monggo silakan. Kalau nggak ada, saya coba lanjut ya, yang berhubungan dengan fungsi operasi dalam organisasi. Ya, sudah tidak berhubungan dengan jasa lagi, manufaktur lagi, badan usaha, sekolah, rumah sakit dan segala macam. Tidak, tapi lebih ke organisasi. Ya, organisasi, sorry. Organisasi pasti butuh input sebelum muncul suatu aktivitas di operasi ya. Muncul suatu aktivitas di operasi pada suatu organisasi. Input itu terdiri dari mulai dari lahan, tenaga, modal dan manajemen ya. Ini berhubungan dengan kualitas juga atau letak juga ya. Potensi apa tidak nih ya lahan tersebut. Nah, barulah muncul aktivitas operasi yang disebut proses konversi. Nah, proses konversi ini banyak faktor yang bisa menyebabkan jadi baik ataupun tidak. Ya, ini bermula dari inputan terlebih dahulu. Ya, ini kalau di tempat saya, teman-teman, kalau di tempat saya aktivitas industri gas. Ya, tidak semuanya gas itu bisa dipakai oleh tempat saya. Jadi ada beberapa komposisi tertentu yang saya harus mendatangkan dari luar negeri. Nah, barulah saya ramu di aktivitas konversi ini, baru jadi suatu barang. Dan barang ini didistribusikan ke pasar yang memang membutuhkan dan cocok sesuai segmentasi pasar saya. Nah, dari material tersebut ini berhubungan dengan penggunaan modal dan tenaga. Saya sudah tidak berbicara dengan lahan karena manufakturnya sudah berdiri. Nah, hanya saja tenaga dan modal ini kan butuh pengalokasiannya sesuai. Jangan sampai, oke, monggo silakan. Jangan sampai tidak sesuai ya. Makanya muncul banyak teori-teori yang mendukung mulai dari penanganan, fungsi,
sehingga mutu, kualitas dan segala macam itu kan banyak teori-teorinya yang mendukung untuk bagaimana memanfaatkan tenaga. Tenaga ini bisa berhubungan sama mesin, bisa berhubungan sama manusia. Nah, bagaimana memanfaatkannya supaya input yang masuk di proses konversi ini sesuai dengan fakta dan keinginan. Bukan hanya sekedar ngikuti alur saja. Ya, ngikutin alur saja ini biasanya, ini kalau di tempat saya yang sampai sekarang itu saya belum menemukan celah supaya enak sistem proses konversi ini. Ini berhubungan dengan tenaga, khususnya tenaga kerja yang memiliki usia sudah senior. Ya, kita tahu teknologi, perkembangan zaman itu sudah berubah. Tahun 90-an, tahun 2000-an hingga sekarang itu proses informasi berjalannya cepat sekali. Sederhananya adalah tenaga kerja yang usia 40, 50, mereka cenderung bebal untuk dikasih tahu pemahaman oleh mereka yang lebih muda. Nah, ini kan menghambat proses konversi juga, tidak sesuai dengan fakta dan keinginan. Ya, monggo silakan. Ya. Nah, ini apa yang perlu kita lakukan bersama untuk mewujudkan suatu perencanaan operasi dalam organisasi ini sesuai dengan fakta dan keinginan. Ya, mungkin sederhananya kalau kita tahu ya apa buka puasa bersama, gathering, pendekatan secara personal itu salah satu aktivitas yang bisa dilakukan oleh si manajemen. Manajemen ini saya menyebutnya sebagai top manajemen ya, owner atau supervisor atau mungkin general manager. Nah, ini manajemen level atas. Nah, supaya proses konversi ini ketika menghadapi tenaga-tenaga yang usianya sudah lanjut, sudah waktunya pensiun, tapi memang belum waktunya pensiun, mereka masih dibutuhkan karena lebih tahu nih peletakan tempat atau barang ada di bagian mana misalnya ya. Nah, ini yang sampai sekarang di tempat saya itu belum menemukan apa titik terang ya. Ada unsur secara usia lebih senior menganggap mereka lebih memahami. Nah, ini yang harusnya harusnya secara sistem di fungsi operasi dalam organisasi ini tidak perlu, tidak diperlukan ya. Nah, di sistem rekrutmen pun fungsi operasi dalam organisasi tenaga kerja itu mereka diberikan opsi mengikuti aturan perusahaan atau bikin aturan sendiri. Nah, secara usia lanjut, mereka kan awalnya ngikutin aturan perusahaan. Karena manajemen berubah, informasi berubah, teknologi berubah, zaman pun berubah, mereka yang tidak siap berubah akan tergeser dengan sendirinya. Ya, jadi saya yakin di kelas ini bukan bagian-bagian orang seperti itu. Nah, ini juga bagian dari penghambat konversi ini. Ya, kalau modal penggunaan modal bisa berhubungan dengan bahan baku, riset dan segala macam. Nah, ini sesulit apapun dengan perkembangan teknologi ini pasti akan mudah dipelajari. Nah, yang susah itu adalah tenaga kerja karena berhubungan dengan manusia, ya. Nah, mungkin teman-teman menemukan hal itu di organisasi. Nah, ini tidak berbicara dengan manufaktur ataupun jasa, tapi di organisasi pasti menemukan hal seperti itu. Ya, nah ini proses konversi pasti akan terhambat. Outputnya untuk menciptakan barang, pelayanan dan segala macam itu terhambat. Nah, jadi kalau di tempat saya ketika ada senior-senior yang usia-usia lanjut, mereka agak susah diberi pemahaman. Biasanya kalau saya, kalau saya tanya, kalau saya biasanya saya tanya butuh support apa dari saya, ya, misal mereka ingin istirahat lebih awal, ya saya akan hitung-hitungan, deal-dealan ya, bahasa-bahasa kerennya itu deal-dealan, negosiasi. Hitung-hitungan selama berapa puluh tahun bergabung supaya saya bisa support untuk mengembangkan usaha mandiri di rumah. Apapun, buka toko dan segala macam itu yang saya lakukan. Memang tidak semuanya lancar, tapi ada beberapa yang berhasil ya dari persentase dari 10 orang yang berhasil menurut saya itu 4. Yang 6 ini caranya berbeda.
Ya, yang 6 ini saya coba lakukan dengan sistem pindah divisi. Dari semua divisi yang ada di perusahaan, apa yang disukai dari divisi A, B, C, D, F, G yang tadinya diproduksi, menyukai apa? Tantangan, keluar rumah, dan segala macam, atau pekerjaan yang nggak mikir, dengan salary yang atau dengan pendapatan yang diterima sama. Ada 2 orang yang tadinya diproduksi, mereka memilih saya di security saja, saya nggak perlu mikir. Ya, memang jadi tenaga pengaman itu kan tidak perlu mikir, ya, cuman butuh keberanian saja. Dan saya melihat 2 orang ini, dia cukup berani. Jadi ibaratnya kalau untuk mengkalkulasi suatu bahan baku dan segala macam hingga outputnya selesai berapa banyak, eh, dengan cara berpikir atau pola berpikirnya di masa lampau itu meleset, gak sesuai dengan fakta dan keinginan. Akhirnya outputnya gagal. Nah, 2 orang ini kebetulan mau, ya, dan sisanya ya 4 saya masih PR sampai sekarang, ya. Nah, ini fungsi operasi dalam organisasi itu tidak akan berjalan sesuai fakta dan keinginan ketika inputnya itu tidak berjalan sesuai semestinya, ya. Kalau mesin gampang, tenaga tenaga itu kan berhubungan juga dengan mesin ketika mesin A, mesin B, mesin C tidak berfungsi dengan baik, saya pasti akan panggil untuk tim maintenance, baik itu dari suppliernya atau prinsipal dan segala macam. Nah, itu gampang, ya. Oke, spare partnya nggak ada, ternyata mesinnya harus dilukir atau mungkin diganti dengan yang baru. Nah, saya menyiapkan budgeting itu. Nah, ini kan bagian dari investasi perusahaan juga. Nah, ini yang tidak sesulit tenaga manusia. Nah, tenaga manusia memang nggak gampang ya teman-teman ya. Nah, ini juga fungsi operasi dalam organisasi jadi PR semuanya. Nggak hanya sekedar kita sebagai partner, teman kerja, juga manajemen juga pusing ya. Pusing memikirkan si tenaga ini ya. Oke. Teman-teman mungkin kalau misal ada yang mau menanggapi boleh ya, nggak masalah ya. Oke. Dari gambaran sebelumnya, ini beberapa penjelasan secara terminologinya. Jadi teman-teman boleh baca mulai dari sistem operasi, konversi, nilai tambah, dan segala macam. Itu keterangannya atau penjelasannya itu sudah saya rangkum sedemikian rupa supaya teman-teman itu lebih gampang untuk memahaminya. Contoh seperti umpan balik. Nah, umpan balik dalam fungsi operasi di suatu organisasi ini berhubungan dengan fungsi kontrol atau proses kontrol yang memungkinkan ini umpan balik ya. Ini umpan balik kalau misal outputnya gagal berarti kembali ke sini. Ini umpan balik ya. Semisal input proses konversi menjadi output tidak sesuai dengan fakta dan keinginan. Nah, ini manajemen melakukan tindakan bahwasanya ada yang salah di suatu sistem tersebut. Ya, contoh seperti tenaga kerja tadi ya, tenaga kerja yang senior dan segala macam melakukan aktivitas dan segala macam. Ini kan nggak butuh penyesuaian lagi, karena mereka sudah tahu proses bisnisnya. Hanya saja proses konversi ini kan mengalami perubahan. Ya, misal kalau di industri percetakan ya, seperti apalah Xerox, Superstars, Maestro dan segala macam itu kan juga bagian dari aktivitas produksi ya. Fungsi operasi bekerja juga dalam organisasi tersebut. Ketika mereka eh, tenaga yang ada di aktivitas produksi menerima orderan dari klien, mereka memproses suatu bisnis tersebut. Oh, ternyata tidak sesuai realitanya. Nah, ini kan nggak sesuai dengan proses konversi tersebut. Umpan balik yang dimaksud adalah itu, teman-teman. Tidak sesuai dengan fakta dan keinginan. Nah, ini contoh sederhananya seperti itu. Ya. Kalau teknologi dan ataupun yang lainnya itu lebih lebih gampang untuk melakukan pemonitoran. Contoh seperti teknologi ini gampang sekali. Ya, kalau semisal contoh seperti kayak Android mengalami update atau iOS mengalami update, ya kita tinggal ngikuti ritmenya saja karena teknologi yang bekerja di situ.
Kalau kalau berhubungan dengan umpan balik di tenaga kerja, ya PR sebenarnya ya. Jadi bukan hanya mereka yang berlevel profesor, dokter atau bekerja berpuluh-puluh tahun, mereka masih mencari ritme supaya menghadapi tenaga kerja yang agak alot ini bisa mengimbangi di aktivitas konversi tersebut. Oke, sebenarnya sama teman-teman. Kalau ini di organisasi ini general, saya coba petakan kalau ini di toko swalayan, ya. Kalau toko swalayan itu sama tenaga, bangunan dan segala macam. Proses konversinya adalah ya tingkat persediaan barangnya, ya. Konversinya adalah apa? Kalau di toko, selama toko tersebut menyediakan berbagai jenis barang yang akan dibeli oleh calon konsumen, toko tersebut akan menghasilkan pendapatan dari transaksional tersebut. Nah, ya, tingkat inventory. Nah, mungkin teman-teman di Surabaya pernah mendengar TBMO, toko buku murah online, yang dimana awal-awal itu mereka menjual online. Tapi di Surabaya itu ada 2 toko, di dekatnya Darmo sini, Madam Chang, sama di daerah Dharma Husada itu juga ada 1. Kenapa di sana harganya murah sekali? Karena mereka menyiapkan tingkat inventory yang beragam dengan harga atau margin yang diambil mereka itu tipis sekali. Ini juga proses negosiasi dari manajemen pada supplier atau produsen ya. Ketika mereka dikasih kesempatan untuk sistem kredit, mereka nggak ngambil kredit, mereka ngambil cash dengan nego harga ya. Jadi semua toko yang ada di TBMO ataupun Madam Chang harganya sangat kompetitif dan barangnya beragam. Nah, ini umpan balik. Input umpan balik ya. Konsumen pastinya akan senang kan ya. Konsumen pastinya akan senang dan terpuaskan. Nah, lalu bagaimana efisiensi tenaga kerja? Nah, kalau misal teman-teman pernah pernah datang ke toko, anggaplah bukan TBMO, anggaplah Ken, Palapa ya, pemuda pemuda ya namanya yang merah itu. Efisiensi tenaga kerjanya bagaimana? Hampir semua toko-toko yang melakukan rekrutmen untuk tenaga kerja tetap di perusahaan tersebut hanya yang berhubungan dengan proses pembayaran saja dan administrasi. Contoh seperti kasir, accounting, sama gudang. Kalau teman-teman eh, memperhatikan di toko tersebut hampir ada SPG, SPB dan segala macam karena berhubungan dengan efisiensi tenaga kerja. Toko swalayan nggak mau serta-merta rekrut semua karyawan untuk mendisplay dan segala macam, tidak. Nah, ini kembali lagi tentang tingkat inventory untuk meningkatkan proses konversi ini sesuai dengan target ya atau keinginan dari manajemen secara keseluruhan. Nah, sehingga ketika umpan balik yang mereka rasa itu cukup, ya mulai dari inventory, tenaga kerja hingga volume penjualan itu pasti akan menyesuaikan. Sorry, bukan hanya sekedar ngikutin alur, ngikutin proses, lagi tren apa, enggak serta-merta seperti itu teman-teman ya. Tapi ada sistem yang mengharuskan mereka bekerja sesuai rule ya. Ini kalau contoh seperti toko swalayan. Usaha pertanian berhubungan dengan proses produksi. Nah, kalau di pabrik ada bahan baku dan segala macam. Kalau usaha pertanian, contoh seperti perkebunan kelapa sawit, ya, nggak serta merta mereka rekrut petani yang fresh graduate, enggak. Biasanya teman-teman yang fresh graduate di industri pertanian, mereka ditaruh di office atau di bagian riset. Petani yang berhubungan dengan aktivitas fisik, mereka lebih lama bermain di bidang pertanian ini. Nah, ini hampir sama ya, teman-teman ya. Bukan hanya sekedar tenaga, tapi juga lahan. Proses konversinya adalah observasi kondisi air dan tanah. Jadi kalau misal lahannya itu nggak sesuai, ya outputnya pasti akan biji-bijiannya busuk. Kalau misal industri peternakan ayam, dagingnya pasti akan rusak. Atau dan segala macamnya. Ya, yang tidak bisa terkontrol adalah ya cuaca ini. Nah, random fluktuasi atau fluktuasi yang acak
ya, cuaca, iklim, inflasi, atau mungkin kebijakan pemerintah, nah dan segala macam, nah ini nggak bisa dikontrol. Sebenarnya kalau peralatan rusak ini tergantung ya, ada beberapa yang bisa dikontrol, ada beberapa yang tidak bisa dikontrol. Nah ini contoh seperti sistem operasi yang ada di beberapa jenis ya. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada gambaran sebelum saya masuk ke tahapan-tahapan yang lebih dalam lagi. Monggo nggak apa-apa ya. Mungkin mau menanggapi, paling tidak saya nggak berbicara sendirian. Jadi teman-teman juga ada gambaran eh, eh, dengan merespon apa yang saya sampaikan ya. Contoh seperti itu. Atau mungkin di tempatnya Mbak Neni, perusahaan jasa ya, eh, yang benar-benar eh, sama seperti toko swalayan ini lebih ke leveling ya, seperti kampus ya, itu ada leveling ya. Jadi dokter dengan spesialisasi khusus biasanya, atau tenaga keuangan yang memiliki grade tertentu. Nah, mereka memiliki jabatan tertentu juga ya. Oke, nah proses belajar mengajar saya mungkin akan lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini terlalu gam gambarannya terlalu beragam. Contoh-contoh perusahaannya ini usaha pertanian, manajemen proses, terus proses belajar mengajar. Nah, oke. Oke, Bapak izin bertanya oke, boleh? monggo silakan Mbak Neni. Oke. Di tempat saya juga mengalami kesulitan seperti yang Bapak ceritakan tadi. Jadi banyak dari karyawan yang dibilang senior ya Pak ya, sudah Mm-mm. 45 ke atas itu kebanyakan adalah perawat dan Mm-mm. itu agak susah diajak move on. Mungkin Oke. mungkin untuk pelayanan maksudnya itu cara mereka menyuntik, masang infus itu memang jago Pak. Tapi kalau Hmm. untuk yang lain-lain itu seperti komunikasi efektif ya, service excellent itu nggak dapat nggak dapat Oke. nggak dapat sama sekali. Kalau Bapak tadi kan saya tertarik dengan kalimat Bapak, apa yang bisa saya bantu? Ya. Kalau saya itu di HRD di HRD kami itu pilihannya itu cuma dua Pak. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan Pak. Di pensiun dini gitu maksudnya Pak. Jadi gini, Ibu begini 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 karena begini begini Anda tidak bisa mengikuti maka Ya, pilihannya adalah pensiun begini-begini karena masa kerja gini-gini gitu. ya, ya, ya. Ya. Wangel-wangel Pak Wonge Pak, cengkal Pak. Ya, kalau saya awal-awal bergabung di manufaktur, bukan awal-awal ya. eh, ini perusahaan kedua saya. Perusahaan saya yang pertama, saya tidak begitu memahami banyak tentang manajerial. Ya, di perusahaan kedua, saya belajar banyak tentang memahami manajerial. Setahun 2 tahun pertama, saya cari orang baru untuk menggantikan posisi tertentu, seperti main puzzle. Itu susahnya minta ampun. Saya terima orang baru dengan spesifikasi yang bagus, ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama mereka gagal. Mereka nggak lanjut. Dan saya tidak bisa memaksakan itu. Ya, daripada saya paksakan, otomatis biaya operasional di perusahaan saya akan loss. Saya menggaji orang tidur ibaratnya. Ya, akhirnya di tahun ketiga hingga sekarang, saya menerapkan apa yang perlu saya bantu. Karena saya berasumsi tempat saya bekerja itu adalah rumah saya. Ya, sama halnya seperti saya tinggal di rumah saya yang berisi bapak, ibu, kakak, adik, dan segala macam. Yang saya tawarkan adalah apa yang bisa saya bantu. Nah, saya kembalikan lagi ke mereka yang butuh bantuan tersebut. Mungkin secara teknis komunikasi mereka sulit, tapi secara teknis komunikasi kita yang lebih mudah itu lebih luas. Kalau yang senior-senior biasanya lebih kaku, ya. Nah, ini yang saya alami juga di tempat saya bekerja. Oke, kaku, ya. Saya selalu ngambil jalur tengah, ya, supaya manajemen juga diuntungkan, si personnya juga nggak dirugikan. Jadi saya selalu ngambil jalur tengah. Ya, contoh ketika saya menerima project membangun suatu building dengan sistem pengendalian manajemen secara bukan manajemen ya, pengendalian proteksi proteksi secara
tersistem di suatu mesin produksi yang bekerja 24 jam tersebut, ada beberapa 2 orang itu yang usianya sudah senior, satu itu malah sebenarnya sudah pensiun, cuman diminta untuk diperbantukan di proyek tersebut. Nah, saking kakunya, saya sendiri pun maju salah, mundur salah. Sedangkan proyek ini juga harus jalan. Ya karena apa? Saya sudah tekan kontra. Saya nggak mau kena penalti. Ya, akhirnya saya tanyakan gini, namanya Bapak A. Bapak A, setelah proyek ini selesai, Bapak A lanjut ke proyek mana lagi? Saya nggak memecat dia, tapi saya cari solusi. Oke, Bapak A, proyek ini tidak akan selesai kalau kita saling bersih tegang. Karena ini kan masalah di internalnya kita untuk membuat suatu building tersebut jadi sesuai dengan drawing lah ibaratnya. Nah, Bapak A itu saya tanyakan, apa yang bisa saya bantu Bapak A supaya kita itu bisa jalan enak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Dengan bahasa-bahasa yang ya paham lah teman-teman ya, dengan kualitas apa yang disampaikan, dengan kekakuan dan segala macam, saya paham itu akan memusingkan saya ya. Padahal tenggang waktu ini kan juga berjalan terus ya. Oke, setelah ini project ini kan saya nggak mau kita semuanya molor. Saya bisa bantu apa buat Bapak A supaya bisa menyelesaikan project ini. Saya nggak bisa ini Pak, saya nggak bisa itu Pak, saya nggak bisa. Oke, karena Bapak A menyampaikan sesuatu yang saya sendiri pun juga nggak tahu solusinya apa. Kalau nggak bisa ini nggak bisa itu keluar aja, Pak. Bahasa saya itu seperti ini Mbak Neni. Bapak A, Bisa. Bapak A lanjut saja ke proyek berikutnya. Proyek ini tolong tunjuk penggantinya segera. Jadi nggak saya pecat saat itu juga, enggak. Tolong tunjuk penggantinya segera. Dengan monitoring dari Bapak A tersebut. Saya kan agreement-nya kan dengan Bapak A. Saya nggak mau si penggantinya Bapak A atau supervisi Bapak A tersebut yang baru dijadiin kambing hitam. Saya nggak mau. Karena agreement-nya kan pihak-pihak. Ya, saya perantara dengan user, saya perantara dengan internal perusahaan, dengan Bapak A ini, ya. Saya tetap fokus supaya pekerjaan ini beres. Nah, dan itu saya rapatkan dengan timnya dia. Supaya apa? Supaya semuanya itu mengalami proses yang dimana namanya supervisi. Jadi meskipun Bapak A tidak ada di situ, tapi supervisinya siapa? Perpanjangan tangannya siapa? Ikuti dia. Nah, pada saat supervisinya masuk, saya tidak serta-merta langsung ya yo ya yo ayo jalan. Enggak. Ya saya bangun komitmen juga. Ibaratnya ya saya mulai dari nol lagi. Bapak A nggak berhasil, jangan sampai Bapak B ya nggak berhasil juga. Itu kan hal yang percuma. Nah akhirnya Bapak B masuk, saya bertanya, ada kejadian seperti di awal tadi. Pendapat Bapak B apa? Ini saya belum ketok palu nih ya, tapi pendapat Bapak B apa? Ya antara Bapak A dan Bapak B ini saya tutup mata, ada unsur politis ya, suka dan tidak suka itu urusan mereka. Jadi menurut saya mereka juga memiliki kapasitas untuk menyelesaikan proyek ini dengan selesai segera. Nah, sehingga Bapak B ini mendukung saya. Oh ya sudah Pak, Bapak A boleh memonitor saja, tapi tidak perlu ada di proyek. Nah, yang harusnya selesai 1 bulan, saya molor 2 minggu. Nah, 2 minggu ini kan saya juga harus fight kan dengan user yang memberikan pekerjaan ini kepada saya. Nah, ya gimana caranya supaya saya itu diterima. Ya ini kalau kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri itu pasti susah ya. Itu pasti susah dan itu tidak mudah. Tapi yang penting adalah prosesnya kita lewati dengan benar ya. Ibaratnya ikhtiar ya. Ikhtiar. Jadi ya saya berdoa supaya proses ini mudah dan sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, kalau project itu enaknya ada penanggung jawabnya langsung. Tapi kalau
yang sudah stay, pagi datang, sore pulang, pagi datang, sore pulang. Ibaratnya ini kayak kutil sudah diobati tapi masih muncul terus. Nah, kan nggak mungkin kita motong tangan kan ya. Pasti harus menyelesaikan kutil ini. Nah, kan ini kan nggak bisa ditanya, hei kutil ngapain kamu ada di tangan saya? Kan nggak bisa serta-merta seperti itu. Nah, ada proses yang dimana itu dilakukan setiap hari. Jadi ya saya harus rajin datengin ruangannya dia, ngajak dia ngobrol, ngajak dia makan dan segala macam sampai benar-benar saya tahu apa yang dia butuhkan. Nah, ini ada salah satu ibu perempuan di produksi 5 tahun lagi sebenarnya sudah pensiun, tapi secara pengalaman saya sebenarnya masih butuh dia, ya. Jadi kemungkinan ya saya mungkin akan minta untuk join sebagai kayak konsultannya lah ibaratnya untuk mengawasi, membantu teman-teman dan segala macam. Nah ini saya belum menanyakan setelah selesai masa pensiun aktivitasnya apa lagi. Kalau memang mau buka toko, mau bertani dan segala macam itu mungkin biasanya hobi yang dulu-dulu mau dijalankan belum terwujud baru diwujudkan setelah mereka pensiun. Nah, saya kan nggak tahu ini kemampuan manusia kan pasti terbatas. Ya, saya berdoa saja semoga saya menemukan pengganti ibu ini yang dengan kapasitas sama dengan apa cara berpikir yang fresh, tidak kaku-kakuan seperti yang sudah-sudah. Nah, jadi ya kembali lagi apapun kesulitannya teman-teman, karena kan kita berhubungan sama manusia ya. Kalau kita mau kaku-kakuan ya pastikan goalnya kan nggak akan kecapai ya. Ya, ya kalau saya di tempat saya pasti akan bertanya, saya bisa bantu apa itu aja ya. Saya nggak melihat dia top manajemen atau mungkin levelnya di bawah saya jauh dan segala macam, tidak. Saya pasti akan melihat saya bisa bantu apa. Sudah, itu saja. Dan itu memang tampaknya sederhana, tapi itu bisa membekas di setiap hati orang ketika mereka benar-benar ingin dibantu. Kadang kan nggak semua orang kan bisa ngomong secara sistematis ya, A, B, C, D, F, G sampai Z, dan tutur katanya itu enak gitu kan nggak. Kadang ada mereka yang nggak bisa ngomong tapi bisa merasakan saja. Nah, nah ini yang ya memang kita nggak bisa belajar hanya sekedar proses bisnis, proses operasi, produksi, enggak. Karena itu juga berhubungan dengan manusia dan ada sisi psikologisnya yang kita harus tahu juga. Ya, saya juga enggak tahu kok saya bisa bisa seperti ini ya. Ketemu dengan orang senior-senior yang akhirnya kok enak diajak diskusi, ngobrol dan segala macam ya karena memang ada proses yang setiap orang pasti akan melewatinya ya dan saya yakin Mbak Neni di divisi HRD rumah sakit pasti akan melewati proses itu ya mungkin sekarang tampaknya sulit susah dan besok mungkin ada titik terang kan kita nggak tahu dan kembali lagi eh, saya ya kalau saya teman-teman meskipun mulut saya itu cadas saya itu anti untuk memulangkan orang tapi saya akan mencari solusi dulu dari siapa tersebut yang ingin pulang. Jadi kembali keputusannya dia mau pulang atau tidak itu bukan dari saya atau dari manajemen tapi dari si personnya langsung. Ya, seperti Bapak A tadi. Ya, mungkin orang-orang anggapnya saya mencat si Bapak A, padahal ya enggak. Bahasanya adalah sebenarnya kayak gini. Bapak A, saya tidak mau proyek-proyek berikutnya yang dihandle Bapak A itu molor karena proyek yang sekarang ini belum sesuai dengan target. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang saya yakin semuanya bisa pelajari itu, ya. Hanya saja kapan momen-momen yang pas untuk kita frontal atau mungkin tersistematis dan itu saya yakin teman-teman semuanya juga akan memahami proses tersebut, ya. Oke, semangat pokoknya buat Mbak Neni dan teman-teman ya. Dan proses itu bukan hanya sekedar dipelajari di ilmu manajemen, itu juga dipelajari ya secara komunikasi sosial kita di lingkungan kita ya. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan, ngobrol dan segala macam ya itu semuanya bisa dilewati dan saya yakin itu bisa ya. Makanya eh, kalau kita mau membuat diri kita eksklusif, berarti kan kita mau membatasi diri kita dengan lingkungan sosial kita ya. Saya itu tipe orang introvert,
tapi pekerjaan saya mengharuskan saya jadi ekstrovert. Ya, jadi ya ketemu orang ya seramah mungkin, se-enjoy mungkin, padahal ya aduh kok lelah sekali ya jadi orang seperti itu. Tapi memang nggak bisa, kita tetap butuh orang lain. Karena apa? Kita masih bekerja di suatu perusahaan. Pun punya usaha sendiri, kita nggak bisa berdiri sendiri. Tetap butuh supplier, butuh pelanggan yang membeli produknya kita. Dan ya tetap kita harus se-ekstrovert itu jadinya kan ya. Jadi ya pahami semuanya. Ya ini gambaran yang saya alami di tempat saya. Semoga memberikan inspirasi teman-teman. Semoga teman-teman juga ada gambaran juga apa yang harus dilakukan ya. Kalau saya itu digilir ya ibaratnya di produksi iya, di rekrutmen iya. Bahkan di tempat saya itu pun saya sempat agreement dengan Poltek Ubaya. Jadi 10 mahasiswa Poltek Ubaya itu lolos kualifikasi untuk magang di tempat saya. Selevel Poltek Ubaya sekalipun seleksinya lolos cuma satu. Dan saya kasih waktu 3 bulan dan mereka juga nggak lanjut akhirnya. Apa yang salah? Atau saya yang salah atau terlalu nyaman? Atau mungkin karena label yang tinggi, mereka memiliki ekspektasi tinggi. Padahal dunia kerja itu kan keras sekali ya. Kalau kita nggak benar-benar kompeten di bidangnya, ya saya yakin sebagus apapun baju kita, kalau tidak memiliki kompetensi, ya pasti akan tergeser. Ya, ini salah satu contoh yang pernah saya alami. Ya, ada beberapa kampus yang agreement dengan saya, ya ada yang bagus juga, ya, ada yang bagus juga karena memang sesuai dengan bajunya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kebetulan dari 10 orang tersebut, ya gagal menurut saya dan akhirnya saya nggak ngambil agreement lagi. Nah, ini buat gambaran juga, ya, teman-teman. Eh, kita nggak bisa melihat hanya sekedar baju saja. Ya, oh orang itu kok kaku sekali. Oh tidak bisa, kita harus dalami terlebih dahulu. Ya, contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Hari ini datang bawa kopi, besok datang bawa nasi, besok lagi bawa apa, atau besok lagi nggak bawa apa-apa. Tapi saking sering datangnya kita tahu, oh orang ini ternyata nggak butuh saya, cuman mau bercerita saja. Saya butuh bantuan, udah itu aja. Makanya, sorry, makanya hal yang menurut saya sakti itu adalah ya, saya bisa bantu apa, ya. Ya ini gambaran dari yang saya rasakan ya, yang saya pernah alami di tempat saya. Jadi ya, saya yakin semuanya pasti akan melewatinya, ya. Oke. eh Perbedaan barang dan jasa yang ini nggak Pak usah lagi. ngapunten. Iya, monggo Pak. Ini hari Jumat, Pak. Ya. Ya, mata kuliah kami ada 4. Kalau untuk mata kuliahnya Bapak sudah selesai jam 19. Oh, nggih, nggih, nggih. Terima kasih Mbak Neni sudah diingatkan. Sorry ya. Maaf ya Bapak. Ya, mohon maaf Bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Jumat itu mulainya jam berapa, Mbak? Sama sih Pak, tapi masing-masing 1 jam. Oh, ya, 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 ya. Oke. Jadi, nggih, nggih, Bon. Berarti Jumat depan itu tanggal merah ya. Iya, Ya sudah, berarti kita ketemu lagi Jumat yang akan datang, ya. Oke, ya. terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mana tadi?